Persilakan kepada yang lain untuk ngacung tangan. Ya, persilakan. Juprianto, persilakan. Singkat padat. Oke, siap. Terima kasih Gus Batur. Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ustadz itu sendiri. Pertama, karena bukunya itu tentang Wahabi dan Waham, karena Ustadz Idrus juga sudah membaca beberapa literatur yang ada di referensi-referensi orang-orang pemikir Wahabi, sejak kapan gagal pahamnya ini secara historis? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin agak melenceng dari pembahasan buku ini. Kita tahu bahwa Ustadz Idrus ini sering berdebat kemana-mana. Yang ingin saya tanyakan, apakah rasa takutnya itu gimana? Perasaannya itu gimana ketika berdebat dengan orang-orang seperti beliau-beliau? Apakah ada ancaman atau mungkin seperti apa? Mungkin bisa diseringkan kepada kami sebagai generasi muda yang mungkin akan bisa meneruskan beberapa pemikiran-pemikiran yang mungkin gagal paham itu. Yang mungkin akan membantah beberapa pemikiran gagal paham itu. Terima kasih, cukup dua itu, Gus. Terima kasih. Ya, persilakan untuk dibantah dijawab, silakan. Nah, sejak kapan Wahabi itu gagal paham? Sejak lahir. Wahabi itu sejak dulu gagal paham terus dan sampai sekarang selalu gagal paham. Dan akan gagal paham terus. Karenanya kalau nggak ingin jadi orang gagal paham, jangan ikut Wahabi. Karena pasti gagal paham. Dari dulu. Dan Wahabi ini sesama Wahabinya bertengkar. Sesama Wahabinya saling membid'ahkan, saling menyesatkan, dan saling mengkafirkan. Jangan dikira bahwa Wahabi itu juga mengkafirkan kita. Sesama Wahabi saling mengkafirkan. Kira-kira tahun 2016 ya. Tahun 2015. Di Jakarta itu ada peristiwa bom di Jalan Tamrin atau di Sarinah. Setelah peristiwa itu dapat beberapa hari, ada Ustadz Wahabi telepon saya dari Jakarta. Yai, saya mau tanya. Sebentar, saya tanya duluan. Tanya apa? Itu yang ngebom di Jakarta itu siapa? Kata kawan ini, Wahabi, Yai. Loh, sampean kok tahu? Nah iya, saya ini Wahabi juga. Jadi tahu kelompok mereka. Lalu saya tanya, itu kenapa itu dibom? Itu yang dibom karena anak-anak mau berangkat sekolah, orang kerja. Jadi mereka ini dikafirkan. Karena sudah dianggap kafir, ya dibom. Oh gitu. Berarti mereka ini kawan kamu. Lalu kata orang ini, Yai, saya ini sudah Wahabi. Masih dikafirkan juga sama mereka. Padahal sudah Wahabi. Lalu saya tanya pada kawan ini, lah terus kalau orang seperti saya gimana? Ya apalagi Pak Kiai, yang saya saja dikafirkan. Sesama Wahabi itu berat. Itu di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, pada waktu berdebat dengan Wahabi, apakah saya merasa takut dengan ancaman? Ya alhamdulillah ya biasa-biasa. Karena alhamdulillah sampai sekarang ancaman fisik gak ada. Baik dari Wahabi, dari Syiah, dari HTI yang sering kita polemik dengan mereka kan. Mengapa? Ya mungkin karena saya berdialog dengan mereka secara ilmiah. Jadi mereka paling enggak ya mau. Tapi kalau ngancam-ngancam mereka gak ada ancam-ancaman. Alhamdulillah gak ada. Dan sebagian dari orang-orang Wahabi itu banyak yang sadar dan kembali ke dalam Ahlus Sunnah. Saya kalau safari aswaja di daerah-daerah di Jakarta, di Riau, di mana-mana, itu yang menjadi asisten saya, yang ngantar saya kemana-mana, itu sebagian mantan salafi, mantan Wahabi. Tapi sudah sadar kembali ke dalam Ahlus Sunnah. Mengapa? Karena gerakan kita memang gerakan ilmiah. Kita pakai hujah, pakai dalil.
Dan alhamdulillah mereka mau menerima. Aku merasa itu. Iya, persilakan yang lain untuk bertanya, mengacung tangan.